Cuaca yang sangat dingin membuat keadaan kesehatan kami juga sedikit terganggu. Pada waktu itu, saya mengalami penyakit yang cukup serius. Kehidupan saya mungkin berakhir sampai di sini. Perkenalkan, nama saya Hernati Noni, saya berasal dari Kalimantan. Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada saya secara pribadi dan kepada keluarga. Ketika kami mendapat panggilan untuk melayani di bidang pendidikan di Medicine School, saya secara pribadi sangat bergumul oleh karena saya harus meninggalkan keluarga, rumah, bahkan pekerjaan saya yang lama, meninggalkan semuanya itu dan memulai hal yang baru di Modo Inding. Tetapi panggilan itu begitu kuat, sehingga saya merelakan hati saya untuk melangkah, meninggalkan semuanya dan bergabung dalam pelayanan di bidang pendidikan. Pada awal mulanya, ketika sampai di Modo Inding, keadaannya masih sangat sederhana, belum ada ruang sekolah, belum ada ruang kelas, bahkan belum ada rumah, guru dan staf. Kami hanya tinggal di kantor yang pada waktu itu belum terangkum dengan sempurna. Cuaca yang sangat dingin membuat keadaan kesehatan kami juga sedikit terganggu. Kami harus menyesuaikan lagi dengan keadaan yang baru, di mana di daerah ini cuacanya sangat dingin. Dan pada waktu itu saya mengalami penyakit yang cukup serius, sehingga saya merasa bahwa kehidupan saya mungkin berakhir sampai di sini. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini akhir hidup saya, kenapa saya harus berada di tempat ini? Kalaupun saya harus mati, saya ingin saya di kampung halaman saya sendiri. Tetapi melalui pengalaman yang saya alami, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran saya yang membuat sampai saya jatuh sakit. Dan Tuhan itu sangat baik. Setiap malam saya bergumul dan dari hari ke hari keadaan saya mulai lebih baik dan lebih baik. Di tempat ini Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Di awal-awal bulan kami tidak mendapatkan gaji atau stipend, kami harus bertahan hidup. Tetapi Tuhan mengirim begitu banyak berkat melalui orang-orang yang berbaik hati. Mereka memberikan baik materi maupun makanan, sayur-sayuran yang begitu melimpahnya sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Satu hal yang paling saya syukuri adalah di mana di tempat ini, khususnya kepada anak-anak saya yang dulunya mereka sering sakit-sakit, tapi ketika berada di tempat ini, karena di sini udaranya bersih, banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, kondisi anak-anak saya jauh lebih baik daripada ketika kami berada di Kalimantan. Mereka sangat sehat, mereka bertumbuh dengan sangat baik. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya sangat bersyukur berada di tempat ini. Ketika berada di sini, kami terus bergumul untuk setiap kebutuhan, baik itu kendaraan, pendidikan, maupun di dalam pembangunan. Dan Tuhan menjawab semua itu sesuai dengan waktu Tuhan. Anak-anak diajar untuk menggunakan waktu berdoa, dan lagu yang sering diputarkan adalah Inilah Jamku Berdoa. Dan anak ini ketika jam doa, entahkah kami di rumah atau di sekolah, ketika lagu ini diputar, dia akan mengingatkan saya bahwa, Ma, ini waktunya untuk berdoa. Bagi saya ini adalah berkat yang luar biasa, di mana Tuhan menggunakan anak saya, walaupun dia masih kecil, tetapi dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia bisa menguatkan saya untuk selalu menggunakan jam doa yang sudah ditentukan. Mungkin secara materi kami di sini sangat sederhana, hidup sangat sederhana, makan dari apa yang kami tanam, ataupun berkebun. Tidak seperti mungkin orang-orang di luar. Tetapi berkat yang luar biasa yang saya dapatkan adalah di mana keluarga kami
begitu bersuka cita. Kami selalu berkecukupan, tidak pernah berkekurangan. Dan yang paling yang membuat saya bahagia adalah anak-anak saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pendidikan dan melalui alam di tempat ini. Jadi demikian kesaksian saya, ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Semoga ini boleh menjadi berkat. Saya mau buka di dalam 2 Korintus 15 ayat 58. Bunyinya demikian, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Tetap semangat di dalam pelayanan Tuhan, jangan pernah takut ketika melayani Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus, amin.